Bapak Ibu, kaum usia emas di GPT Kristus Perpas Malang, senang sekali saya diberi kesempatan untuk menyapa Bapak Ibu di dalam ibadah kaum usia emas pada hari ini. Dan seperti biasa kita akan bersama-sama menggali apa yang telah Tuhan nyatakan di dalam Alkitab. Sebelum kita masuk di dalam perenungan, marilah kita berdoa pada Tuhan memohon pimpinan dan hikmatnya supaya kita dapat mengerti apa yang akan kita pelajari pada hari ini. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami, terima kasih atas kehidupan yang Kau berikan kepada kami, atas berkat-berkat yang Engkau curahkan hingga hari ini, dan terutama atas keselamatan yang telah Engkau berikan di dalam pengorbanan Tuhan Yesus Kristus yang telah kami terima. Biarlah apapun yang Engkau berikan kepada kami, tidak kami sia-siakan, dan biarlah kami juga dapat mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu untuk kami lakukan di dalam hidup ini. Oleh sebab itu, Engkau kiranya memberikan kami hikmat dan pengertian ketika kami mempelajari firman-Mu yang telah Engkau tulis di dalam Alkitab. Biarlah Roh Kudus sendiri yang berkata-kata, dan Engkau juga mohon urapi hamba-Mu ini supaya dapat menyampaikannya dengan jelas dan dapat dimengerti. Berikan kami kekuatan Tuhan untuk dapat melakukan apa yang akan kami pelajari bersama ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang berdoa. Amin. Bapak Ibu sekalian, saya akan membagikan satu topik yaitu tentang menjadi teladan yang hidup. Saya akan ambil dari surat Paulus di dalam 1 Tesalonika 1 ayat 2 sampai 10. Mari kita baca bersama. 1 Tesalonika pasal yang pertama ayat 2 sampai 10 saya ambil dari terjemahan baru edisi yang kedua. Demikian firman Tuhan, kami selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu semua dan mengingat kamu dalam doa kami. Sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu, dan ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa kita. Kami tahu saudara-saudara yang dikasihi Allah, bahwa Ia telah memilih kamu. Sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, tetapi juga dengan kuasa dari Roh Kudus dan dengan suatu kepastian yang kokoh. Memang kamu tahu bagaimana kami bekerja di antara kamu oleh karena kamu. Dan kamu mengikuti teladan kami dan teladan Tuhan. Dalam penindasan yang berat, kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Hingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang yang percaya di wilayah Makedonia dan Akaya. Karena dari antara kamu, firman Tuhan bergema bukan hanya di Makedonia dan Akaya saja, tetapi di semua tempat telah tersiar kabar tentang imanmu kepada Allah. Sehingga kami tidak usah mengatakan apa-apa tentang hal itu. Sebab mereka sendiri bercerita tentang kami, bagaimana sambutan kamu terhadap kami, dan bagaimana kamu berbalik dari berhala-berhala kepada Allah untuk melayani Allah yang hidup dan benar, dan untuk menantikan kedatangan anaknya dari surga yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati, yaitu Yesus yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. Bapak Ibu sekalian, tentu kita tahu bahwa saat ini kita hidup di era perkembangan informasi dan kemudian kecerdasan buatan yang begitu cepat. Kalau kita ingin sesuatu, misalnya ingin informasi dalam bidang apapun, maka kita bisa mendapatkannya dengan mudah. Cukup sekali klik, kita bisa menelusuri informasi tersebut dari internet. Apalagi juga di dalam bidang kecerdasan buatan, saat ini banyak aplikasi yang disediakan yang bisa membantu kita untuk mendapatkan atau mengolah informasi menjadi suatu artikel atau suatu gambar dan sebagainya dengan cara yang sebelumnya belum pernah ada di dalam dunia ini. Misalnya, saat ini anak-anak bisa belajar suatu bidang dengan menggunakan guru virtual, yaitu aplikasi kecerdasan buatan tersebut. Jadi aplikasi tersebut nanti akan memandu anak-anak langkah demi langkah bagaimana memahami dengan mudah. Mirip seperti guru les pada masa yang lalu. Kemudian kalau kita masuk ke dalam dunia tulis-menulis, banyak penulis artikel, bahkan hamba Tuhan yang saat ini mengandalkan kecerdasan buatan di dalam pekerjaan mereka sehari-hari. Tidak perlu berpikir dalam-dalam, riset, dan sebagainya. Mereka cukup mengetikkan
ingin informasi seperti apa. Misalnya, saya ingin dibikinkan khotbah dari 1 Tesalonika 1 ayat 2 sampai 10 untuk kaum usia emas. Cukup mengetikkan kata kunci seperti itu, maka aplikasi tersebut kemudian akan membuatkan khotbah dengan lengkap dan hasil yang didapat itu mirip dengan apa yang ditulis oleh manusia kalau manusia yang mengerjakannya. Jadi zaman sudah begitu canggihnya. Kemudian suatu kali saya berdiskusi dengan teman saya. Kalau semua pengetahuan itu bisa diakses dengan mudah, apa yang diperlukan dari para pengkhotbah, guru Kristen, dan orang tua Kristen pada masa sekarang ini? Apa peran kita? Saya renungkan berulang kali dan kemudian akhirnya saya mendapatkan satu jawaban dan salah satunya adalah apa yang didukung oleh tulisan Paulus di dalam bagian ini, yaitu apa? Bahwa teladanan hidup itu masih diperlukan oleh manusia zaman sekarang ini. Walaupun teknologi dan pengetahuan sudah canggih, tetapi manusia masih memerlukan teladan yang hidup, yang nyata, bukan hanya bersumber dari komputer, tentang bagaimana seseorang itu menjalani kehidupannya. Kalau di dalam konteks kita sebagai orang Kristen, tahu atau mengajarkan iman adalah hal yang benar. Kita bisa memperolehnya dari penelusuran internet ataupun komputer. Tetapi bagaimana menghidupi iman, apalagi di tengah tekanan atau situasi yang berat, itu tidak hanya membutuhkan pengetahuan saja, tetapi membutuhkan keteladanan dari orang-orang yang nyata, dari orang-orang di sekitar kita. Jadi saya memaparkan pengajaran ini bagi Bapak Ibu sekalian supaya Bapak Ibu juga mengerti peran sebagai kaum usia emas di masa yang sangat canggih ini ketika generasi muda itu dengan mudahnya mendapatkan pengetahuan. Tetapi jangan minder atau jangan merasa kecil hati dengan kecanggihan yang mereka miliki. Bapak Ibu memiliki satu hal yang tidak mungkin dilakukan oleh komputer, yaitu teladanan hidup. Dan marilah kita mempelajari bersama apa yang ditulis oleh Paulus di dalam bagian ini. Kita akan ulas sedikit ya. Jadi saya akan mengajarkan beberapa hal tentang apa yang terjadi di dalam jemaat Tesalonika. Jadi kalau kita memperhatikan bagian ini, Paulus itu mengucap syukur atas apa yang terjadi di dalam jemaat di Tesalonika. Jadi jemaat ini adalah jemaat rintisan Paulus dan rupanya jemaat ini bertumbuh dengan baik. Paulus merasa bersyukur atas apa yang terjadi dengan mereka. Kalau kita perhatikan ya di dalam kalau kita membaca di dalam kisah para rasul dan juga apa yang tertulis di dalam surat 1 Tesalonika ini, kita tahu bahwa mereka awalnya adalah para penyembah berhala, jadi tidak kenal Tuhan. Kemudian Paulus dan juga nantinya ada rasul-rasul yang datang memberitakan Injil kepada mereka. Kemudian akibat dari pemberitaan Injil tersebut, jemaat Tesalonika itu menjadi percaya dan mereka mengikut Tuhan. Hal itu dilakukan bukan karena kekuatan Paulus ataupun rasul-rasul yang lain ya, orang para pelayan yang lain, tetapi Paulus sendiri menyatakan di sini bahwa ada kuasa Roh Kudus yang menjadikan jemaat di Tesalonika itu dapat percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Jadi mereka adalah umat pilihan. Nah, ini menekankan kepada kita bahwa kalau bukan Roh Kudus sendiri yang bekerja di dalam hati kita, sampai kapanpun kita tidak akan menjadi orang Kristen. Jadi tidak boleh kita menyombongkan diri. Saya sampai tua pun masih rajin ke gereja oleh sebab itu Tuhan pasti akan memperhatikan saya. Bukan karena usaha kita, Bapak Ibu sekalian, tetapi karena Roh Kudus sendirilah yang memberikan kekuatan kepada kita melahirkan hati kita sehingga kita dapat meresponnya dan percaya kepada Tuhan. Tetapi apa akibat dari iman jemaat di Tesalonika tersebut? Setelah mereka percaya kepada Tuhan, justru kehidupan jemaat di Tesalonika tersebut menjadi berat. Mereka mendapatkan penindasan yang berat karena mereka percaya kepada Kristus.
Sangat wajar bagi seseorang jika mendapatkan penindasan iman, maka iman tersebut mulai luntur. Tetapi inilah yang menjadi sukacita Paulus juga, bahwa ketika jemaat di Tesalonika mendapatkan penganiayaan yang berat, mereka justru bisa bersukacita dan tetap pun di dalam iman tersebut. Apa rahasianya? Rahasianya adalah adanya Roh Kudus di dalam hati mereka. Roh Kudus yang telah melahirbarukan mereka, Tuhan yang telah menjadikan mereka menjadi anak-anaknya, tidak tinggal diam ketika anak-anaknya itu ada di dalam kesulitan. Roh Kudus akan menguatkan mereka sehingga walaupun jemaat di Tesalonika tersebut mendapatkan aniaya, tetapi mereka bisa bersukacita dan mereka bisa tetap menjalankan ketaatan kepada Tuhan. Dan kemudian akibatnya teladan hidup mereka itu tersebar luas dan menguatkan orang-orang percaya lainnya. Kalau kita melihat di dalam peta yang saya bagikan ini, Paulus tadi bilang bahwa keteladanan hidup mereka itu tersebar sampai Makedonia dan Akaya. Ini adalah dua wilayah di dalam Yunani pada masa itu, dan di sini itu banyak gereja-gereja yang bertumbuh, yang juga ditulis di dalam kitab-kitab Perjanjian Baru. Misalnya Filipi, Tesalonika juga ada di situ, kemudian Korintus dan sebagainya, itu adalah gereja-gereja yang bertumbuh di wilayah Makedonia dan Akaya. Tetapi tidak hanya di situ saja, bahkan Paulus juga mengatakan bahwa teladan hidup mereka itu tersebar sampai kemana-mana. Jadi apa yang kita perhatikan dari sini, bahwa respon jemaat Tesalonika tersebut itu menjadi kesaksian iman yang baik bagi orang-orang percaya di wilayah-wilayah lain. Mari kita renungkan bagaimana dengan kehidupan iman kita. Banyak orang Kristen yang percayaannya itu mulai pudar ketika menghadapi berbagai kesulitan hidup. Misalnya ada beberapa tantangan di masa modern ini. Kalau anak muda biasanya adalah bergumul ketika memutuskan pacar yang beda iman. Saat kepada Tuhan tentu harus memiliki pasangan yang seiman. Tetapi ketika pacarnya tidak mau ikut Tuhan, apa yang akan dilakukan oleh pemuda tersebut? Ini pergumulan iman yang terjadi pada masa kini. Kemudian juga kalau di dalam orang-orang yang sudah bekerja, keluar dari pekerjaan yang tidak mendekatkan diri pada Tuhan, apakah kita berani mengambil langkah itu? Ketika pekerjaan yang kita lakukan itu tidak berkenan di hati Tuhan, atau justru membuat atau terlalu menyita waktu sehingga kita tidak lagi memiliki waktu untuk berelasi dan juga melayani Tuhan. Atau juga misalnya kesulitan akibat ekonomi, krisis ekonomi yang panjang, atau krisis kesehatan yang panjang, sakit-sakitan dalam waktu yang lama, memiliki penyakit yang terminal, artinya penyakit yang mematikan, dan memvonis kita, hidup kita tidak akan lama lagi. Nah, ini adalah berbagai tekanan iman yang bisa kita hadapi di dalam masa kini. Tetapi setelah seperti apa yang Paulus tuliskan di dalam bagian ini, ingat ada kuasa Roh Kudus di dalam hidup kita. Seperti halnya jemaat Tesalonika yang dikuatkan oleh Roh Kudus sehingga mereka bisa memiliki ketekunan dan sukacita di dalam penderitaan mereka, maka Allah yang sudah mau memilih kita, menjadikan kita anak-anaknya, juga pasti akan menguatkan kita di dalam setiap percobaan iman yang kita hadapi. Jadi bersandarlah pada Roh Kudus, sehingga seperti jemaat di Tesalonika, kita juga dapat menjadi teladan iman bagi banyak orang. Kemudian di sini Paulus juga menekankan ada tiga hal yang dimiliki oleh jemaat di Tesalonika, yaitu iman, kasih, dan pengharapan. Biasanya kita mungkin mendengar iman, pengharapan, dan kasih, atau yang disebut IPK ya, ada satu lembaga pendidikan yang menyingkatnya menjadi IPK, iman, pengharapan, dan kasih. Tapi di sini Paulus menyebutnya dengan iman, kasih, dan pengharapan. Nah, ini adalah tiga hal yang sangat penting yang dimiliki oleh orang Kristen. Iman itu apa? Iman adalah respons terhadap apa yang telah Allah lakukan melalui pengorbanan Kristus. Dengan iman kita itu bisa bersandar kepada Allah. Jadi kita percaya kepada Tuhan Yesus yang telah mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan kita dari hukuman dosa dan
murka Allah yang akan datang. Paulus juga menuliskannya di dalam bagian ini. Kemudian kasih adalah apa? Kasih adalah respon atau tanggapan terhadap apa yang sedang Allah lakukan di dalam hidup kita pada masa kini ya, melalui berkat-berkatnya, melalui penyertaannya. Jadi Allah yang mengasihi kita, maka kita meresponnya dengan mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Jadi dengan kasih ini kita itu sebenarnya sedang mengungkapkan syukur ya atas dipulihkannya relasi kita dengan Allah. Kita yang tadinya musuh Allah, kemudian dipulihkan relasinya karena Kristus mengorbankan diri bagi kita, maka kita meresponnya dengan kasih. Kemudian pengharapan. Pengharapan itu apa? Pengharapan adalah respons terhadap apa yang akan Allah lakukan di masa mendatang, yaitu ketika Kristus datang kedua kalinya. Jadi kita dengan adanya pengharapan, kita bisa terus bertahan hidup menurut kehendak Allah. Karena kita tahu nantinya akan ada penghakiman akhir ketika Kristus datang kedua kalinya, dan di situ akan dinampakkan orang yang benar dan orang yang di luar Kristus. Itu akan sangat jelas perbedaannya. Mungkin pada masa kini kita kurang menyadari ya bahwa sebenarnya sebagai orang benar, sebagai orang yang di dalam Kristus, walaupun kita harus menderita akibat iman kita, tetapi itu adalah jalan hidup yang terbaik. Tetapi karena adanya dosa dan sebagainya, maka kita mungkin akan melihat bahwa kelihatannya orang-orang di luar Kristus itu hidupnya lebih enak karena mereka lebih tidak ada aturan yang mengekang, dan kemudian mereka juga mungkin bisa bebas melakukan apapun. Tetapi itu bukan jalan hidup yang baik untuk kita ikuti. Jalan hidup yang baik hanya satu, yaitu adalah jalan hidup sesuai dengan apa yang Tuhan Yesus nyatakan, Tuhan Yesus teladani. Nah, ini juga yang bisa menjadi perhatian kita ya. Tadi di dalam bagian ini Paulus bilang bahwa jemaat di Tesalonika itu mengikuti teladan Paulus dan rasul-rasul dan juga mengikuti teladan Tuhan Yesus Kristus. Jadi keteladanan ini sangat penting ya. Jadi pada masa itu Paulus sebenarnya sedang memaparkan apa yang terjadi di dalam hubungan antara seorang guru dengan murid. Zaman sekarang murid itu akan belajar di sekolah, ada gedungnya, ada kemudian jam pelajaran yang tepat gitu, misalnya dari jam 8 sampai jam 2 itu belajar di sekolah, setelah itu pulang bisa main dan sebagainya. Tetapi pada masa itu tidak demikian, belum ada sekolah formal. Jadi seorang murid itu akan belajar tidak hanya apa yang dikatakan oleh gurunya, tetapi dia akan sehari-hari mengikuti gaya hidup atau teladan hidup yang dilakukan oleh gurunya. Misalnya kalau kita baca di dalam kitab-kitab Injil, Tuhan Yesus dan para murid. Para murid itu mengikuti Tuhan Yesus selama 24 jam sehari. Mereka mengikuti kemanapun Tuhan Yesus pergi, mereka melihat bagaimana Tuhan Yesus mengajar, mengasihi orang, dan sebagainya. Nah, itu pelajaran seperti itu dilakukan berulang-ulang setiap hari sehingga murid-murid mengerti apa yang Tuhan Yesus atau gurunya itu lakukan di dalam kehidupannya, dan itulah yang dilakukan oleh murid-murid tersebut. Paulus juga demikian. Paulus mengajarkan jemaatnya, orang-orang yang dilayani, untuk hidup sesuai dengan apa yang Paulus lakukan. Jadi jemaat itu belajar. Ketika Paulus tinggal di tengah-tengah mereka, jemaat itu belajar bagaimana Paulus hidup, bagaimana Paulus mengajar, dan sebagainya. Jadi ajarannya itu bukan hanya ajaran yang ada di mulut atau kata-kata, tetapi juga ajaran tentang kehidupan yang nyata. Dan Paulus itu bukan hanya menyuruh jemaat untuk mengikuti gaya hidupnya, tetapi sebenarnya Paulus sedang mengajarkan jemaat tentang gaya hidup atau cara hidup yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Dan kemudian Paulus juga sedang mengajarkan tentang apa yang Tuhan Yesus inginkan di dalam kehidupan para murid atau para pengikutnya. Jadi belajar itu belajar sepanjang waktu, dan termasuk juga ketika belajar itu belajar tidak hanya di dalam hal-hal yang enak, tapi juga belajar di dalam hal-hal yang berat. Di dalam bagian ini sebenarnya Paulus itu juga sedang mengatakan bahwa jemaat ketika mereka menderita di dalam taat kepada Tuhan, mereka itu sebenarnya juga sedang mengikuti ajaran Kristus. Kristus di dalam dunia ini
ketika dia melayani manusia, dia juga mengalami penderitaan yang luar biasa. Oleh sebab itu, para pengikutnya jemaat di Tesalonika juga mereka diminta untuk belajar seperti apa yang Tuhan Yesus lakukan di dalam kehidupan ini, termasuk juga di dalam penderitaan. Jadi inilah ya, jadi ketika kita mengaku menjadi murid Kristus, kita itu harus hidup seperti Kristus. Kita harus belajar untuk menaati semua perintah yang dinyatakan oleh Kristus. Ini artinya menjadi pengikut atau murid Tuhan. Nah, ini yang terjadi di dalam jemaat di Tesalonika. Iman, kasih, dan pengharapan itu sebenarnya semuanya mengacu kepada Kristus ya. Fokusnya adalah Tuhan Yesus. Dan kemudian ketika aspek ini diperjelas lagi ya, tadi ditulis di ayat 3, diperjelas lagi di ayat 9. Paulus menyatakan bagaimana jemaat di Tesalonika ini berbalik dari berhala-berhala kepada Allah. Artinya ada pembalikan total dari gaya hidup yang tadinya mengikuti berhala, kemudian menjadi seorang pengikut Kristus, menolak menyembah berhala, dan kemudian menjadi penyembah Tuhan. Itu ada gaya hidup yang berlawanan. Dan orang-orang di sekitar jemaat Tesalonika itu mereka tahu dengan jelas bagaimana kehidupan jemaat di Tesalonika tersebut berbalik setelah menjadi pengikut Tuhan. Kemudian jemaat di Tesalonika juga dikatakan melayani Allah yang hidup ya dan benar. Jadi setelah mereka menjadi pengikut Kristus, mereka mengabdikan diri sepenuhnya untuk melayani Allah. Allah satu-satunya, Allah yang benar, Allah yang hidup, dan Allah yang memberi kehidupan. Jadi mereka tidak lagi menyanyikan kehidupannya dan hidup menuruti hawa nafsu ataupun menuruti standar dunia pada masa itu, tetapi jemaat di Tesalonika benar-benar mempersembahkan seluruhnya pada Allah. Mereka mengasihi Allah dan juga diwujudkan dengan mengasihi sesama. Dan yang ketiga tadi juga Paulus menulis tentang pengharapan ya, menantikan kedatangan anaknya yaitu Tuhan Yesus Kristus, ada Allah dari surga. Kedatangan Tuhan Yesus kedua kalinya ini nanti bisa kita pelajari di dalam bagian akhir dari surat Paulus. Ini terutama di dalam pasal 4, pasal 5, dan sebagainya. Jadi ada pengharapan yang nyata yang disediakan kepada orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Dan itulah yang menjadikan jemaat di Tesalonika tersebut di dalam penderitaannya mereka tidak mengeluh, mereka tetap bertekun karena mereka tahu penderitaan itu hanya sementara. Dan kelak akan ada janji Tuhan yang diterima oleh mereka, yaitu mereka akan tinggal bersama-sama dengan Tuhan selama-lamanya. Jadi kalau dibandingkan dengan sukacita yang mereka peroleh, penderitaan yang mereka alami di dalam dunia tersebut, di dalam dunia ini itu tidak ada apa-apanya. Inilah yang menjadikan keteladanan hidup jemaat di Tesalonika ini kemudian menguatkan banyak orang percaya lainnya. Jadi banyak gereja yang pada masa itu yang mereka juga mengalami penindasan, mengalami tekanan dari kepercayaan-kepercayaan sekitar, ya mulai campur-campur ajaran-ajaran Kristennya. Tetapi ketika mereka mendengar apa yang dialami atau diteladani oleh jemaat di Tesalonika, mereka kembali dikuatkan imannya bahwa percaya kepada Kristus itu adalah hal yang benar dan hidup kepada Tuhan itu adalah satu-satunya cara hidup yang layak untuk dijalani. Jadi berdasarkan bagian ini, Bapak Ibu sekalian, mari kita menjadi teladan yang hidup yang bisa membawa banyak orang untuk mengikut Tuhan. Seperti halnya jemaat di Tesalonika yang mengalami tekanan ya. Jadi di masa sekarang ini juga kita akan mengalami tekanan ketika kita menjadi murid Tuhan yang taat. Walaupun mungkin tidak seberat yang dialami oleh jemaat di Tesalonika. Tapi identitas dan kehidupan kita sebagai orang Kristen itu bisa menimbulkan tekanan di dalam kehidupan kita. Tetapi ingat, respon kita terhadap tekanan itu berdampak tidak hanya pada diri kita sendiri, tetapi juga pada orang-orang di sekitar kita yang mengamati seperti apakah kualitas iman kita ketika dihadapkan pada situasi yang berat. Ini yang tidak bisa diajarkan oleh komputer atau
sumber pengetahuan dari internet, dari buku dan sebagainya. Orang-orang pada masa kini itu melihat Bapak Ibu sekalian ketika ada di dalam kanan iman yang berat, apakah respon Bapak Ibu? Jadi ketika kita mengaku percaya kepada Tuhan, orang-orang itu akan melihat perubahan hidup seperti apakah yang akan kita tampilkan. Apakah kita masih seperti orang-orang dunia lain, dunia di dunia ini gitu ya, yang mereka memiliki berhala-berhala misalnya di dalam hal uang. Ketika uang menjadi berhala, maka uang menjadi fokus hidup mereka. Apapun yang mereka lakukan itu demi uang. Juga kesehatan, ketika kesehatan menjadi berhala, maka kesehatan akan menjadi fokus mereka. Ketika mereka tidak lagi sehat, maka mereka mulai banyak mengeluh, tidak sabaran, dan sebagainya. Tetapi marilah kita wujudkan iman kepercayaan kita kepada Tuhan. Kalau kita mengaku percaya pada Tuhan Yesus, maka fokus hidup kita adalah Tuhan Yesus. Uang tidak lagi menjadi persoalan. Ya. Uang itu penting, tetapi tidak lagi menjadi kekhawatiran. Jangan menjadi kaum usia emas ya, yang dituakan di keluarga, tetapi masih khawatir tentang uang. Masih khawatir tentang apa yang akan terjadi ketika kita dipanggil Tuhan, apa yang terjadi dengan harta kita, dan sebagainya. Itu merupakan kesaksian yang tidak baik. Kemudian tentang kesehatan juga demikian. Ketika kita mengalami sakit, apakah kita menjadi orang yang tidak sabaran, orang yang mudah mengeluh. Nah, itu berarti kita belum menjadikan Tuhan Yesus sebagai fokus hidup kita, sebagai satu-satunya sumber sukacita di dalam kehidupan kita. Marilah kita tinggalkan berhala-berhala yang masih ada di dalam kehidupan kita. Kita fokus kepada Tuhan, dan biarlah iman kita kepada Tuhan itu yang nampak di dalam kehidupan kita, sehingga orang-orang akan melihat apa bedanya orang di luar Tuhan dengan orang yang percaya kepada Tuhan. Kemudian kita juga menyatakan kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Bagaimana kualitas kasih kita? Apakah orang-orang di sekitar kita, mereka mengerti bahwa kita mengasihi bukan karena sesuatu yang baik gitu ya. Jadi kalau kita sebenarnya kasih yang seperti tadi sudah saya paparkan adalah respon terhadap pulihnya hubungan kita dengan Allah. Nah, kita merasa nggak pengampunan yang begitu besar itu membawa sukacita di dalam kehidupan kita. Sehingga apa yang memancar dari hati kita itu adalah kasih, kasih Allah. Jadi bukan tekanan hidup yang berat, bukan karena kita sudah kehilangan pekerjaan, tidak lagi bekerja, tidak lagi memiliki banyak uang, kemudian tidak lagi memiliki jabatan. Mungkin juga kita sekarang ini dipandang sebelah mata di dalam lingkungan kita, sehingga kita sulit untuk mengasihi orang lain. Nah, kalau seperti itu berarti kita menjadi teladan yang tidak baik. Teladan yang baik adalah ketika kita mampu memancarkan kasih Tuhan. Kita mengasihi orang lain itu karena kita telah menerima kasih dari Tuhan, dan kasih yang seperti itu lebih besar dibanding kesulitan hidup ataupun juga kepahitan yang bisa diberikan oleh dunia ini kepada kita. Jadi biarlah orang-orang di sekitar kita itu melihat, walaupun kita ada di dalam situasi yang kurang mengenakan secara manusia, tetapi kita tetap bisa mengasihi mereka. Tidak usah dengan hal-hal yang besar, harus memberi uang misalnya, atau dengan melakukan sesuatu yang membutuhkan banyak energi. Kalau kita bisa mengasihi dengan cara apapun dan juga di dalam kapasitas yang Tuhan berikan kepada kita. Kita bisa mengasihi orang lain dengan senyuman, dengan sapaan. Kalau misalnya kita masih bisa menggunakan WA, kita bisa kirim kepada keluarga-keluarga, anak, cucu kita, menanyakan kabar mereka, dan sebagainya. Itu cara-cara yang sederhana yang bisa menunjukkan bahwa kita sebagai orang yang dituakan itu mampu memberikan kasih pada sesama. Dan Bapak Ibu sekalian, ingat ya, sekali lagi jangan minder, jangan putus asa ketika kita melihat bahwa orang-orang generasi muda sekarang ini mereka bisa melakukan banyak hal. Mereka punya akses ke teknologi, akses ke informasi, akses ke keuangan, dan sebagainya. Tetapi ketika kita memperhatikan mereka secara personal, memiliki relasi yang baik dengan mereka,
Di tengah kesibukan mereka, kita masih menyapa mereka, masih mendoakan mereka, masih memperhatikan mereka. Itu suatu saat pasti akan menyentuh hati mereka. Walaupun dunia sudah canggih, teknologi sudah canggih, tetapi kebutuhan manusia untuk diperhatikan itu masih ada. Dan disinilah panggilan Tuhan kepada kaum usia emas untuk bisa membagikan kasih kepada orang-orang di dunia ini yang semakin pudar. Kasih mereka itu semakin pudar kepada sesama. Kemudian yang ketiga itu tentang pengharapan. Kita juga harus memperhatikan bagaimana respons kita di dalam kehidupan sehari-hari kita. Apakah kita terlihat sebagai orang yang berharap untuk bersatu dengan Kristus, menikmati sukacita yang kekal di surga, atau justru harapan kita ada di dunia ini, sehingga kita kelihatannya menjadi orang yang cemas ketika suatu saat nanti akan dipanggil Tuhan. Nah, ini juga bukan kesaksian yang baik. Berulang kali saya menyaksikan sendiri orang-orang yang di dalam Tuhan dan mereka betul-betul menikmati sukacita menjelang akhir kehidupan mereka. Semakin mendekati panggilan Tuhan, maksudnya panggilan kematian, mereka tidak semakin khawatir, tetapi mereka justru semakin merasakan ada sukacita yang menanti mereka. Nah, ini menjadikan kesaksian yang kuat, Bapak Ibu sekalian, keteladanan hidup yang kuat. Apalagi di tengah dunia ini, anak-anak muda yang mereka mungkin merasa bahwa dunia ini akan ada selamanya. Mereka akan muda selamanya. Dunia ini akan berjalan baik-baik saja selamanya. Kita paparkan kepada mereka bahwa ada satu hal yang pasti akan terjadi, yaitu apa? Kematian dan juga kedatangan Kristus yang kedua kali yang dituliskan di dalam surat 1 Tesalonika ini. Itu pasti terjadi. Dan biarlah melalui kesaksian kita di dalam pengharapan, kita membukakan mata hati orang-orang di sekitar kita, terutama keluarga kita, bahwa dunia ini bukan akhir dari segalanya. Ada satu dunia yang telah Tuhan sediakan, dan itu adalah dunia yang luar biasa indah, karena kita akan menikmati persekutuan dengan Tuhan Yesus Kristus selama-lamanya. Itulah yang harus kita saksikan, sehingga kita menuntun orang-orang yang saat ini ada di sekitar kita, kalau mereka ada di dalam keadaan baik, biarlah mereka tidak lupa bahwa dunia ini itu sementara akan ditinggalkan. Jadi jangan hatinya melekat kepada keadaan yang baik di dalam dunia ini. Demikian juga kalau kita ada orang-orang yang kita tahu mereka ada di dalam keadaan yang buruk, kita juga bagikan pengharapan kita bahwa keadaan buruk ini juga tidak akan selama-lamanya. Suatu saat kita yang percaya kepada Tuhan itu akan menikmati persekutuan yang kekal bersama Tuhan, dan itu luar biasa indah. Jadi Bapak Ibu sekalian, iman, kasih, dan pengharapan inilah yang harus kita bagikan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Inilah panggilan Tuhan di dalam hidup kita. Kalau Tuhan masih memberikan kita sisa hidup, marilah kita gunakan untuk menjadi teladan bagi banyak orang. Jangan menyerah kalau kita misalnya dihadapkan pada situasi yang sulit, misalnya di dalam masa usia yang lanjut, kita tidak memiliki banyak uang, kita bahkan juga tidak ada di dalam keadaan yang sehat, kita memiliki banyak penyakit dan sebagainya, kita tidak lagi memiliki jabatan, kekuasaan, ataupun nama yang besar seperti dulu ketika kita masih muda. Jangan menjadikan itu putus asa, tetapi justru jadikan itu sebagai berkat. Maksudnya apa? Sebagai sarana bahwa di dalam setiap tekanan kehidupan yang kita alami, kita justru bisa memancarkan kasih Tuhan, memancarkan kualitas iman kita, memancarkan pengharapan yang kita terima dari Tuhan. Di tengah-tengah kehidupan yang sulit, kalau kita bisa memancarkan ini, itu akan menjadi kesaksian yang lebih nyata bagi orang-orang yang melihat kita. Jadi saya sudah paparkan bahwa iman itu bukan soal pengetahuan saja, dan iman itu juga bukan soal nasihat-nasihat saja, tetapi iman itu juga soal bagaimana kita yang mengajarkannya juga melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari yang sulit. Jadi inilah panggilan Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari kita menerimanya dengan sukacita, dan biarlah
sisa hidup ini kita persembahkan seluruhnya kepada Tuhan. Demikian Bapak Ibu sekalian yang bisa saya bagikan, dan kiranya kita juga dimampukan untuk melaksanakan apa yang sudah kita pelajari pada hari ini. Mari kita sama-sama kembali menghadap Tuhan di dalam doa, dan biarlah Tuhan yang menuntun kita untuk menerapkan pengajaran ini di dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman yang telah Engkau bagikan kepada kami, dan biarlah Tuhan, seperti apa yang telah Engkau firmankan, ketika kami ada di dalam penderitaan dan kesulitan, kami percaya ada kuasa Roh Kudus yang akan menyertai kami. Jadikan penderitaan dan kesulitan tersebut, Tuhan, bukan untuk meruntuhkan iman kami, tetapi justru sebagai sarana supaya kami dapat menjadi teladan hidup yang lebih nyata bagi orang-orang di sekitar kami. Biarlah kesulitan dan penderitaan yang kami alami itu juga menjadikan penguatan bagi orang-orang di sekitar kami, sehingga mereka melihat bagaimana penyertaan-Mu di dalam diri orang-orang yang percaya. Tuhan, ampuni kami Tuhan, jika saat ini kami masih hidup tidak sesuai dengan apa yang Kau kehendaki. Biarlah Roh Kudus yang ada di dalam hati kami senantiasa menerangi hati dan pikiran kami dan menguatkan kami untuk hidup sesuai dengan apa yang telah Engkau tunjukkan selama hidup di dunia ini, dan hidup sesuai dengan apa yang telah Engkau perintahkan di dalam Alkitab firman-Mu yang tertulis. Dan Bapak Ibu sekalian, marilah kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.